Tapi ya balik lagi untuk memasuki game yang kedua, kita akan mengintip random map draw-nya akan mengarah ke Expanding River. Yeay. Oke. Bertarunglah arah ke Sena dan juga Navi Junior. Yap. Di arah Turtle dan Lockbit. Harus lihat ya, ini Chip Angela juga belum menjadi sebuah prioritas. Wah gila ya bener. Wow, Chip Angela. Tadi suruh banyak bikin. Anci boleh? Andeci. Anti Angela Chip ya. Iya. Itu siapa yang suruh bikin singkatan? Ada namanya Mas Dika. Oh, emang harus di. Iya. Nah sekarang Cicinya udah masuk ke band nih, karena memang pilihannya kan udah mulai tipis ya. Itu keren soalnya sekarang dari RRQ, mereka kan ada di red side. Langsung ada Fanny lancing, masih akan dikasih. Itu dia, wow langsung loh, 3 hero assassin dari Ricky Wars. Set. Wow. Berarti tandanya Selena bisa dikasih. Bahkan bisa digunakan sama Navi juga. Tapi kayaknya nggak akan se-first pick itu nggak sih? Jin. Nah itu loh, kayaknya mahal sih kalau Selena di first pick. Sama Cila. Bisa, lumayan mahal nggak sih tapi? Mahal banget sih. Tapi kalau misalnya mereka udah mainin kayak gini, mereka harus menang, mau nggak mau. Ya walaupun semua tim pasti akan mengejar kemenangan, betul. Tapi dengan hero-hero tier tinggi, mereka kalah. Ruginya tuh berlipat-lipat ganda. Harris Haritan soalnya. Global ban. Kalau kayak di MPL, game berikutnya bisa dipakai lagi, bisa reset. Ya. Cepat gitu. Oke, tapi Chip ya. Chip yang sekarang juga sudah mulai masuk ke dalam pilihan. Dan Joy, langsung Joy Angela kan? Bisa sih Joy Angela. Maukah Joy Angela? Angela di tangan Reslona. Iya, bisa jadi combo juga sama Joy-nya nanti kan. Yang ngeri kok badang. Oh Gatot dia ya. Gadot, gal kali. Gadot mbak, kalau itu mbak. Nah ini Angela bisa dipilih. Atau malah sama sekali nggak ada yang main Angela nanti di game ini. Yap. Walaupun kalau kita ngelihat ada pengurangan EXP ya untuk Romer sekarang, karena kan kemarin sempat ada hotfix nih. Ya. Pasif dari Devotion untuk para Romer, ini EXP-nya agak sedikit dikurangi. Dan pengembangan lokasi dalam 2 menit pertama tuh dari 60 ke 30. Wah lumayan berasa. Lumayan, cuman tetap lah. Ini kan bukan cuma sekedar dari presensinya doang ya, tapi nanti untuk main split nih kayak gini-gini, apalagi udah ada Cloud juga kan. Yang biasanya nanti keluar dari shortcut langsung Blazing Duet. Ini sama Winter abis itu biasanya. Tapi tergantung lawan-lawan juga sih. Ada beberapa Cloud yang nggak perlu pakai Winter juga kalau lawan Kalau itu aman ya. Kalau gak banyak cancellation. Betul. Gatot bisa cancel sih. Betul. Satu pick nih untuk mid lane-nya mungkin. Varsha bisa diambil sekarang. Atau Yif sebenarnya kalau buat lawan Susin tadi. Ya, Angela. Wow, Joy Angela. Angela. Anjoy. Anjoy. Joy. Tapi untuk enjoy, Angela Joy. Enjoy aja bro. Iya, Matilda yang mungkin bisa jadi sebuah Matilda, Esmeralda maksudnya. Ya. Esmeralda gara-gara tadi ada Matilda di band di fase kedua. Esmeralda dan lapu-lapu di band EXP yang jadi target. Arlot masih kebuka harusnya buat Navi ya. Buat Navi. Nah kalau lawan Joy gini, kalau lihat dari beberapa hari atau kemarin ya, Joy itu bener-bener kesulitan lawan Badang atau bahkan semua assassin. Badang ya, iya Badang, bener, kayak parah. musuh bebuyutan ya. Iya. Tapi kan kalau kayak gini ceritanya mungkin di Navi taruh di arah EXP kali ya. Iya udah ada, tapi kan butuh badan lagi gak sih? Wajib sih. Hylos mungkin untuk posisi EXP. Waduh, udah lama kita ngeliat Hylos EXP sih, kalah jalan sih pasti. Iya sih pasti. Tapi kayak mungkin glue ya buat pegang-pegang. Boleh. Buat bantuin setupnya juga. Kepalaku sakit gitu ya. 10 tahun ya. Tapi dari RRQ, magic damage udah cukup, mereka butuh gold laner. Bisa Bruno nggak sih? bisa ke Marvel atau bahkan bisa ke fighter juga sih. Oh bisa. Ruby, Bruno. Ruby bisa. Atau kalau sekarang fighter gold lane kan udah lumayan luas ya eksplorasinya. Iya. Tapi kayaknya untuk Bane di sini belum sih, karena magic damage lagi ya, ini udah 3 magic damage di awal. Kali kalau fighter tuh Cici Golden masih oke. Udah di ban. Nanti 3 berikutnya. Tapi kayaknya tetap butuh physical ya, tapi itu dia untuk Ranger. Ranger ya. Wah langsung loh. Buset, langsung Fredrin Arlot loh. Itu dia langsung. Tutor kah? Langsung pada diambil tanpa basa-basi juga. Combo yang tadi dibawa sama RRQ Sena di game pertama. Dan last picknya kemungkinan EXP laner ya buat Gohan. Nah, ini siapa nih? Glue kah yang tebelan dikit? Yap, buat ngasih cancellation juga nantinya. Pegangin ke cloud-nya juga. Iya. Ini paling yang ngelain jauh nanti Angela ya dari RRQ. Sejauh-jauhnya juga pengen ambil blok turret ya kan? Atau yang minimal bisa buka vision. Iya. Itu dia badan lagi glue. Bisa dikatakan berarti lumayan 4 magic damage ya. Iya. Dari RRQ Sena, tinggal nantinya Hans Asviana, Kazemen, Pep bisa ambil ke Combo Joy Angela. Enjoy. Ya. Mereka tadi udah langsung, udah ambil aja. Ya. Arlot kita Fredrin 2 last picknya dan langsung ditunjukkan juga menuju ke Land of Down. Akan seperti apa eksekusinya, mengingat nantinya dengan banyaknya magic damage yang bisa disumbangkan sama RRQ ini
bakal bisa sangat tertanggulangi dengan adanya Radiant Armor. Yap. Radiant Armor adalah kunci, Dominant Ice juga adalah kunci untuk memberikan pressure kepada Angelanya. Langsung screening. Ya udah level 2 lihat tuh Iya loh. buat Kazemen-nya. Iya kan, udah cepet banget karena dia punya Y-Walk yang bisa dari mana aja juga masuk ke dalam tunnel demi tunnelnya. Tapi ya itu nggak jadi sebuah agresivitas yang terjadi juga. Tapi masalahnya Shen, Bisa. Trigger loh Revitalize ya. Oke. Ini bakal mahal banget harganya karena Revitalize itu cooldownnya juga lumayan. Dan terangkat-angkat jiwa raga tadi dengan Lantern Flare. yep, itu dia kenapa Chusin menjadi jawaban ya untuk ada di prioritas pick or ban sekarang. Karena landingnya juga kuat, clear wave juga, ya walaupun agak lama ya, tapi seenggaknya dia nggak ada mana cost-nya. Cuman pressure-nya itu loh, punya sisi power untuk ngangkat orang. Dan kalau kita intip dari Angelanya lebih ke Mage Emblem, udah pasti karena di mid lane juga ya. Bersama dengan Bergen Hunter, mau coba untuk memaksimalkan nantinya cooldown reduction kah yang item-item yang dibeli nantinya. Tapi di arah tengah sudah mulai terjadi keramaian. Energy Eruption coba untuk dihantarkan. Dan lihat bagaimana Ricky Warsnya terombak jiwa raganya. Pressure Water sekali lagi ternyata. One lah hit. Dia masih bisa bertahan lebih lama. Itu masih punya Regen ya untungnya ya, yang dipencet juga tapi Gohan. Wah, Gohannya yang bakal diincar. Karena dengan Energy Eruption, Flicker juga. Wow. Wah, pressure Navi kena juga. Iya, ini banyak banget loh yang ke trigger tadi. Ricky Warsnya harus mundur. Tapi dengan tadanya flicker dari Gohan juga ini ngebuat setup dari RRQ sana akan sedikit menurun. Jadinya nggak akan ada kontes yang dipaksakan juga oleh RRQ dan memilih untuk Hans Aspiana saja yang diberikan turtle pertama. Dan ini nasib yang cukup berbeda loh dari adanya penggunaan head to head antara tank jungler dan juga nasib jungler dibanding game pertama tadi. Tetap ternyata mau apapun yang digunakan sama Hans Aspiana, setup dari Navi ini jauh lebih siap. Wah, ini perubahan drastis dari Hans Aspiana ya. Growth-nya dia ini benar-benar luar biasa loh. Weh, tapi ini jangan lupakan, ini adalah salah satu hero nyamannya Ricky Wars. Oh iya betul. 4 win, 1 lose dengan Joy. Nah, dengan statistik tersebut masih ada harapan untuk Araki Sena ya harusnya. Udah mahir, udah hatam banget itu main Joy harusnya. Apalagi tambah Angela. Untuk dia punya absorb lebih besar lagi, dia bisa lebih punya waktu yang panjang untuk melakukan teamfight. Ya udah pastinya akan lebih pede ya untuk tabrak ke backline dari Navi Junior juga. Tapi ya so far so good untuk keduanya, masih belum terlalu ada gap yang jauh juga. Navi Junior walaupun mereka punya turtle. Dengan ada shortcut juga menuju ke arah Gohan, ada Hardguard tetap tidak bisa untuk menyelamatkan nyawa dari Gohan. Bahkan dengan AOG yang sempat digunakan oleh Shen, kali ini ternyata lihat bagaimana Shen-nya benar-benar dibikin babak belur, terangkat-angkat dengan Lantern Flare. Shen kesulitan untuk bergerak, tapi Revive Beast menuju ke arah belakang, selesai sudah nyawa dari Revive. Yap, walaupun memang Feb tumbang, tapi pertukarannya tidak menjadi adil ya, karena akhirnya RRQ sana mereka kehilangan 2 pemain mereka. Dan First Blood yang diamankan oleh Navi Junior, mereka coba untuk maintain lagi 1v1 di top lane. Yang terlihat di mana ternyata Chico agak sedikit under level di bawah Zeon. Agak terlihat ya, agak pressure juga yang diberikan sama Zeonnya, tarik ulur. Apalagi Zeon kan tadi dengan masuknya ke dalam satu buah shortcut, dia membuat adanya 1 assist. Nah, akhirnya ya itu nge-boost juga pastinya dari levelingnya. Sama dari Turtle sih. Ya, dapetin lagi. sharingnya. Turtle yang kedua hadir kembali, Land of Down. Dengan hadirnya Chip nih, shortcut berbahaya. Ini bisa mengantarkan siapapun di arah turtle tersebut. Lantern Flare menuju ke arah depan, menuju ke arah Shane. Gohannya juga bakal coba untuk mengintai rekan-rekan dari Navi Junior. Tapi damage yang mulai masuk, dan ada satu final slash, masih ada flicker. Hampir terkena Energy Eruption, kalau tadi kena. Bakal menjadi kisah yang berbeda, tapi unbreakable. Membuat dari Revive kali ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ada shortcut coba untuk diantarkan, Lantern Flare kembali menjadi hantu mimpi buruk bagi Shane itu sendiri. Bahkan dari Revive kali ini mencoba untuk kabur. Selamat. Dicicil dengan Zeon dan selamat untuk Revive-nya. Dan Gohan mulai terintimidasi. Gohannya mencoba untuk kabur. Gohan gak ada jalan untuk pulang. Bahkan dikeroyok 3 player sekaligus. Final slash semua all in untuk Gohan. Wow, dan bukan cuma sekedar Gohan yang tumbang, tapi turtle-nya juga masih tetap dikuasain sama Navi Junior. Sehingga RRQ Sena kembali dalam keadaan yang cukup sulit. Hadirnya Zeon dengan adanya 1 buah shortcut. Ini juga menjadi sebuah pembeda ya.
dengan munculnya sang gold laner. Bukan cuma ngandelin Expanding River ternyata. Hadirnya Zeon udah langsung ke portal yang sangat-sangat siap juga dengan timing dari Kazemen. Dan apa yang dikontrol sama Navi Junior, ini terlihat semuanya berjalan sesuai dengan ekspektasi mereka. Emang ada target tadi dari Gohan menuju ke arah vape-nya untuk ngebuat dari setupnya agak sedikit patah. Tapi ternyata nggak masalah dan bahkan poin plusnya adalah vape gak tumbang. Wah, dia lagi malah bisa balikin semua keadaannya. Dan Shane benar-benar mencoba untuk ke defense, susah. Sampai-sampai outer turretnya juga hancur di bagian top lane. Waduh, ini belum ada jawaban sih buat ngehadang gimana Zeon punya split push. Minimal kayaknya yang bisa dikirim itu Rexlona. Dan Rexlona nggak bisa clear secepat itu masalahnya. Benar, benar. Dia pun cuma untuk ngebait di atas ataupun nanti di bawah. Ya nyari info lah ya. Iya. Yang minimal dia bisa ada global presence gitu loh. Dia bisa bantu team fight nantinya dengan satu buah hard guard. Ya. Tapi ya apa yang dibawakan sama Navi Junior kali ini dengan modalnya juga ke arah corrosion dari Zeon ternyata. Dan belum ada Sky Piercers ya dari Chico setelah dengan Hunter Strike aja. Tapi Flash of the Oasis minimal udah selesai dari Rexlona. Nantinya untuk team fight ataupun nantinya backup-backup yang bisa dilakukan dengan adanya sosok Angela ini bisa lebih maksimal. Wah, Tuhan di garis terdepan. Coba untuk dihantam juga dengan Lantern Flare. Dengan adanya juga Energy Eruption. Tapi Zeon dikasih space banget sih. Dapetin ke arah outer turret lagi setelah tadi dia dapat di arah atas. Menit ke menuju 7. Chico belum punya Sky Pierce. Ini berat sih sebenarnya. Iya agak terlambat ya pastinya untuk bisa jadi satu sosok eksekutor tambahan. Ya, sementara coba untuk grab menuju ke arah Hansa Siana. Bergerak untuk mundur, gerak kemanapun untuk bisa menghindari. Dan akhirnya sendirian Gohan ya. Bisa aja di all in, tapi masih ada flicker untuk mundur. Sementara AOG defensif coba diantarkan Lantern Flare dan Gohan sepertinya nggak bisa menembus apapun. Hilang sudah nyawanya. Blessing duet tiba-tiba muncul dari Zeon. Dan akhirnya membuat satu pressure lebih kepada anak-anak Ararki Sena. Dan selesai sudah nyawa dari Shen Turtle. Yang begitu impresif didapatkan oleh Navi secara perfect. Ricky-nya juga diusir mundur ya, nggak akan dikasih lagi purple buff untuk Ricky. Dan satu Avatar of Guardian yang coba untuk memegang pemain-pemain dari Navi Junior ternyata masih belum berhasil. Dan akhirnya Shane lagi-lagi menjadi korban terus-menerus. Bermula dari Gohan juga yang coba untuk pegangin ke arah Hansa Spiana. Tapi dengan adanya backup yang dilakukan oleh Navi Junior dan ngelihat dari RRQ mereka kayak terpecah belah. Ada yang tadi ke kiri, ada yang memang dipegangin ke kanan juga. Dan ini nggak berhenti low pressure dari Navi sekarang. Mereka akan menambahkan kembali CC power mereka. Itu cuma berdua loh, Jize sama Hansa Spiana loh. Shane udah setengah darah. Gila ini impact dari mereka berdua. Flipping time pula dari Kazemen. Yap, flipping time ya. Ini akan ngebuat nantinya Shortcut akan jauh lebih aktif lagi untuk kasih serangan kejut. Atau bahkan ya kalau ngeliat dari gameplay chip sekarang, Shortcut ini bukan dibuka hanya untuk ngasih serangan kejut untuk ganking power. Tapi kadang buat nebein turret. Dibuka aja, biarkan kayak ada summon unit ya satu lah ya ibaratnya. Oke, menarik ya. Dan sekarang Lantern Flare lagi-lagi terombang ambing jiwa raga dari Gohan. Dead Sonata atau Transport ternyata nggak terlalu impactful buat Hansa Spiana. Terangkat sudah sosok Mission-nya. Coba untuk revitalize tapi sekarang shortcut diantarkan. Hati-hati dengan Zeon yang masih menahan dari Blazing Duet. Dari momentum AOG coba diantarkan pula dari Shane. Tapi gak ada follow up damage. Malahan kali ini dia yang harus berjuang nyawa Ricky Wars. Tidak bisa berkutik pula. Impact dari stun yang begitu banyak membuat Ricky sulit untuk bergerak. Yap, dalam keadaan tertinggal Shane yang memang terlihat udah selamat tadi. Dia balik lagi untuk membuka Avatar of Guardian. Mungkin ada satu kalkulasi untuk bisa fight back. Tapi ternyata apa yang dilakukan Kating gameplay dari Navi Junior gak ketahan. Gila itu Vengeance sakit benar. Banget. Gila. Wah ini udah lumayan berat sih buat RRQ Sena. Karena secara high ground defense mereka juga minim banget pastinya. Untuk di menit yang ke-9 sekarang lagi-lagi nih di bawah menit 12 Holy Defense di 2 base turret udah nggak ada Gio. Waduh. Dan Lord aja baru didapetin sama anak-anak Navi Junior. Tidak ada Holy Defense. Ini Lordnya bisa ada kemungkinan ngancurin base turret tengah atau bottom lane. Waduh. Ini ancaman besar buat RRQ Sena pastinya ya. Walaupun kalau kita intip ada satu buah Holy Crystal sekarang diamankan oleh Ricky Wars juga. Tapi sayangnya ini masih belum menjadi sebuah jaminan untuk bisa ngebalesin damage apa yang diberikan sama Navi Junior. Karena Trinity attack speed dari Zeon, Swiftnya juga udah selesai.
plus ada satu side piercers juga di tubuh dari GZ. Dan ini ketertinggalan yang sangat-sangat berat sih untuk Ricky. Sebagai assassin jungler kalah sama jungler tank ini berat urusannya. Damage-nya jadi bener-bener minim. Kalau tadi teman-teman perhatiin juga, Electrifying Beast damage-nya gak terlalu berasa di dalam tubuh Hans. Ini baru 2 item, itu juga Holy Crystal baru selesai. Iya. Jadi sangat-sangat minim. Tapi ya di slow push dulu dari Navi Junior. Mereka membiarkan Lord-nya di arah bottom lane. Sehingga produksi Super Wave Minion ini akan menjadi sebuah ancaman besar bagi RRQ Sena untuk sekarang. Fokus menuju ke arah bottom lane-nya. Dan seperti apa defense yang bisa diberikan oleh RRQ. Wah, Zeon bakal coba untuk fokus cari stacknya dulu sebelum nanti hadir. Conceal coba untuk digunakan. Ada flicker, tiba-tiba ada Rexona. Coba untuk mundur begitu saja. Tapi base turret di arah bottom lane udah hancur. Begitu juga di arah mid lane-nya. Sesuai dengan prediksi kita. Dengan tidak ada holy defense. Flicker kembali digunakan. Gohan dalam masalah. Gohannya benar-benar mendapatkan semua damage dari Navi Junior. Dan bahkan kali ini masih ada satu Super Wave Minion di arah top lane untuk dihantarkan kembali menuju ke arah base turret dari RRQ. Wah, bakal botak sebenarnya base turret dari RRQ Sena. Semua fokus menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di depan mata. Dan dengan wave yang masih berjalan, dengan wave yang masih mereka bawa, ini dia momentum bisa terjadi bagi Navi. Shortcut semua dihadirkan oleh Kazeman. Final Slash dapat karena 3 player sekaligus. Bahkan dari Shane yang gas selamat berserta dengan Blazing Duet. Combo mau diantarkan, Ricky masih tidak bisa untuk bergerak kemanapun. Bahkan sekarang kali ini, sosok dari base bakal dihancurkan. Navi menggandakan keunggulan mereka. Dan kemenangan yang lagi-lagi ternyata one-sided untuk Navi Junior. Hanya membutuhkan satu Lord. Dan di bawah menit ke-12 Holy Defense yang tertrigger, kedisiplinan yang cukup tinggi. Sebuah sinkronisasi satu sama lain dan komunikasi yang berjalan terlihat sangat-sangat manis. Membawa Navi Junior kali ini menghadapi match point untuk mereka. Satu langkah lebih dekat menuju ke babak playoff. Dan ini bisa menjadi sejarah juga. Kali ini